Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai soal pretest PPG Guru kelas SD tahun 2023 yang khusus pada kesempatan ini kita akan bahas tentang kisi-kisi ke-55 pada indikator 16. Nah, sebelum kita bahas materi pembahasan ataupun soal-soalnya, kita akan bedah dulu untuk kisi-kisi yang ada pada kisi-kisi 55 ini. Diberikan pernyataan tentang rongga dada. Peserta dapat mengidentifikasi tulang-tulang yang membentuk rongga dada. Nah, baik Bapak Ibu, nanti di soal Bapak Ibu akan diberikan sebuah pernyataan tentang rongga dada. Nah, dari pernyataan tersebut Bapak Ibu akan menentukan atau mengidentifikasi tulang-tulang yang membentuk rongga dada. Nah, maka perlu kita bahas terkait dengan tulang-tulang yang membentuk rongga dada. Baik, kita akan bahas sedikit materinya. Yang pertama di sini, tulang rusuk adalah tulang yang berbentuk pipih dan terletak melekat pada tulang dada dan tulang punggung, sehingga membentuk rongga dada. Tulang rusuk terdiri atas 3 bagian, yaitu titik-titik. Oke, sebelum kita bahas terkait dengan tulang rusuknya, pertama kita bahas dulu yang membentuk rongga dada, Bapak Ibu. Nah, bahwa yang membentuk rongga dada itu ada apa saja, Bapak Ibu? Ada tulang rusuk, ya. Kemudian ada juga tulang dada. Oke. Kemudian yang terakhir adalah tulang punggung. Nah, di sini ada 3 tulang yang membentuk rongga dada, Bapak Ibu. Ada tulang rusuk, tulang dada, dan tulang punggung. Nah, kemudian berikutnya kita bahas bagian-bagian dari tulang rusuk. Terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah tulang rusuk sejati. Tulang rusuk sejati yang berjumlah 7 pasang melekat pada tulang dada dan tulang punggung. Kemudian, tulang rusuk palsu yang berjumlah 3 pasang melekat pada tulang rusuk sejati dan tulang punggung. Berikutnya, ada tulang rusuk melayang yang berjumlah 2 pasang hanya melekat pada tulang punggung. Oke, itu merupakan beberapa bagian dari tulang rusuk. Nah, nanti Bapak Ibu akan kemungkinan diberikan soal terkait dengan tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Oleh sebab itu Bapak Ibu perlu memahami dan menghafalkan bagian-bagian dari tulang rusuk. Dari tulang rusuk sejati, kemudian tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Nah, Bapak Ibu, untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail tentang tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang, Bapak Ibu bisa mengikuti bimbel kami atau Bapak Ibu bisa membeli e-book yang kami sudah siapkan untuk Bapak Ibu ya. Nah, kita hafalkan yang pertama di sini ada tulang rusuk sejati. Nanti tulang rusuk sejati itu ada 7 pasang ya. Ada 7 pasang. Kemudian tulang rusuk sejati itu melekat pada rongga dada, mohon maaf, pada tulang dada dan tulang punggung. Nah, ada 7 pasang. 7 pasang itu artinya ada 7 di sebelah kiri dan ada 7 di sebelah kanan. Itu artinya 7 pasang, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ada tulang rusuk palsu, Bapak Ibu. Nah, tulang rusuk palsu itu ada 3 pasang yang hanya, mohon maaf, yang melekat pada tulang punggung dan tulang rusuk sejati. Ya, melekat pada tulang rusuk sejati dan tulang punggung. Nah, jadi ada 3 pasang tersebut yang melekat pada tulang rusuk sejati dan tulang punggung. Nah, itu dinamakan sebagai tulang rusuk palsu. Kemudian ada tulang rusuk melayang. Tulang rusuk melayang itu jumlahnya ada 2 pasang dan hanya melekat pada tulang punggung. Artinya dia tidak melekat pada tulang dada maupun tulang rusuk sejati, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita akan langsung saja ke soalnya. Soal yang pertama. Rongga dada dibentuk oleh sejumlah tulang, antara lain yang melekat pada tulang dada dan tulang punggung ialah apakah A. Tulang rusuk pendek, B. Tulang rusuk sejati, C. Tulang belikat, D. Tulang rusuk melayang. Baik, kita akan analisis dulu soalnya Bapak Ibu. Di sini
rongga dada dibentuk oleh sejumlah tulang antara lain yang melekat pada tulang dada dan tulang punggung. Ialah titik-titik. Nah, tulang apa namanya yang melekat pada tulang dada dan melekat pada tulang punggung? Tadi kita sudah pelajari ya Bapak Ibu. Apakah A. Tulang rusuk pendek? Nah, untuk tulang rusuk pendek itu tidak ada namanya bagian pada tulang rusuk pendek. Oke, ini salah. Kemudian B. Tulang rusuk sejati. Oke, tulang rusuk sejati itu adalah tulang yang melekat pada tulang dada, dan tulang punggung. Tulang punggung. Jumlahnya ada berapa tadi Bapak Ibu? Jumlahnya ada 7 pasang. Nah, berarti jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B. Kemudian untuk C, tulang belikat. Ini bukannya, tulang belikat itu tidak membentuk rongga dada, bukan penyusun dari rongga dada. Kemudian D, tulang rusuk melayang. Nah, tadi Bapak Ibu, apa itu tulang rusuk melayang? Nah, tulang rusuk melayang adalah tulang rusuk yang hanya melekat pada tulang punggung ya. Hanya melekat pada tulang punggung. Jumlahnya ada berapa Bapak Ibu? Jumlahnya ada 2 pasang. Nah, jadi jumlah tulang rusuk melayang itu ada 2 pasang. Nah, kalau yang 3 pasang namanya tulang apa Bapak Ibu? Yang jumlahnya 3 pasang, kemudian melekat pada tulang punggung, dan tulang dada. Mohon maaf, tulang rusuk sejati. Nah, tulang apa namanya kalau melekat pada tulang punggung dan tulang rusuk sejati, kemudian jumlahnya itu ada 3 pasang? Namanya adalah tulang rusuk tulang rusuk palsu. Oke, itulah beberapa bagian dari tulang rusuk Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bahas terus soalnya, nanti Bapak Ibu insya Allah bisa menjawab soal-soal yang diberikan di pretesnya nanti. Nah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang berminat untuk mengikuti bimbel online pretest PPG Guru SD tahun 2023, tentunya di dalam jabatan. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803580023. Nah, di bimbelnya Bapak Ibu, kita berikan fasilitas yang pertama adalah 7 kali pertemuan dari pukul 19.30 sampai dengan 21.00 WIB. Kemudian Bapak Ibu nanti akan mendapatkan gratis 3 tryout soal terakurat. Nah, untuk tryout ini bisa dikerjakan kapanpun, dimanapun, menggunakan handphone bisa, menggunakan laptop juga bisa. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu untuk download aplikasi, hanya perlu klik link yang kami sediakan. Nah, setelah nanti Bapak Ibu mengerjakan tryout-nya, Bapak Ibu bisa melihat jawaban benar dan salahnya di mana. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengetahui poinnya di mana, poinnya berapa. Itu untuk tryout-nya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu akan mendapatkan video rekaman bimbelnya. Nanti setelah Bapak Ibu selesai, misalkan malam ini kita selesai bimbel, nah malam itu juga kita akan bagikan hasil rekaman bimbelnya yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk pelajari kembali, karena di bimbel kita akan jelaskan secara rinci terkait dengan soal-soalnya, terutama soal-soal yang ada di pedagogi, RPP, profesional, PTK, kita akan berikan semua di sana Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, gratis handout file soal dan pembahasan. Nah, setelah kita dan sebelum kita membahas soal, saya akan memberikan filenya. File yang belum dijawab dan file yang sudah dijawab. Nah, file yang belum dijawab manfaatnya adalah untuk Bapak Ibu latihan di rumah. Nah, setelah Bapak Ibu latihan di rumah menjawab soal tersebut, nah Bapak Ibu bisa melihat file jawabannya untuk mengevaluasi apakah jawaban Bapak Ibu itu benar atau salah.
Nah, untuk pendaftarannya Bapak Ibu hanya membayar dengan Rp170.000. Nah, cara pendaftaran, ketik saja daftar, kemudian nama dan nomor WA-nya. Kemudian Bapak Ibu bisa kirim ke WA saya di 081803 358 023. Untuk jadwal pelaksanaan, kita akan laksanakan di bulan April, tanggal 4 April sampai dengan 10 April. Karena di tanggal 11 sampai dengan tanggal 14, Bapak Ibu sudah melaksanakan pretestnya ya. Oke, untuk pelaksanaannya nanti kita laksanakan melalui Google Meet Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tulang rusuk yang membentuk rongga dada melekat pada titik-titik. Nah, tadi kita sudah pelajari terkait dengan tulang rusuk. Nah, kita ulang-ulangi lagi Bapak Ibu bahwa tulang rusuk yang membentuk rongga dada itu, oke, tulang rusuk yang membentuk rongga dada melekat melekat pada apa saja Bapak Ibu tadi? Yaitu melekat pada tulang dada dan tulang punggung Nah, itu adalah tulang rusuk yang bisa membentuk rongga dada. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada berapa bagian pada tulang rusuk itu? Nah, ada 3 bagian tulang rusuk Bapak Ibu ya, 3 bagian tulang rusuk. Tulang rusuk apa saja bagiannya? Yang pertama, ada tulang rusuk sejati. Tulang rusuk sejati. Kemudian yang kedua, ada tulang rusuk palsu. Nah, ada tulang rusuk palsu. Kemudian yang ketiga, ada tulang rusuk melayang. Nah, saya akan jelaskan satu persatu terkait bagian-bagian dari tulang rusuk ini, Bapak Ibu. Nah, tulang rusuk sejati itu jumlahnya ada 7 pasang dan terletak pada bagian atas dari tulang rusuk semuanya ya. Jadi ada 7 pasang untuk tulang rusuk sejati. Kemudian tulang rusuk palsu itu ada 3 pasang. Nah, tulang rusuk sejati, Bapak Ibu, tulang rusuk sejati yang ini itu melekat pada tulang punggung dan tulang dada. Nah, untuk tulang rusuk palsu itu melekat pada tulang punggung dan tulang rusuk sejati. Nah, kemudian yang terakhir ada tulang rusuk melayang, itu ada 2 pasang. Nah, tulang rusuk melayang itu hanya melekat pada tulang punggung. Oke. Baik, kita langsung saja jawab soalnya Bapak Ibu untuk soal yang ini. Tulang rusuk yang membentuk rongga dada melekat pada. Nah, di sini kita sudah jawab tadi Bapak Ibu. Apakah A, tulang rusuk dan tulang selangka? Otomatis jawaban A salah. Karena ini pertanyaannya tulang rusuk, masa jawabannya lagi tulang rusuk ya. Kemudian B, tulang dada dan tulang belikat. Yang B salah, letak salahnya adalah pada tulang belikat. Kemudian yang C, tulang punggung dan tulang dada. Nah, jawaban C adalah jawaban yang tepat. Kemudian D, tulang selangka. Otomatis tulang selangka salah, tulang belikat juga salah ya. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah jawaban C, Bapak Ibu. Nah, dari kita belajar terus mengulang setiap soal yang kita berikan, nanti insya Allah Bapak Ibu bisa menjawab soal-soal yang diberikan di pretest PPG-nya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Oke. Tulang rusuk adalah tulang yang berbentuk pipih dan terletak melekat pada tulang dada dan tulang punggung. Tulang rusuk yang banyaknya 3 pasang melekat pada tulang rusuk sejati dan tulang punggung adalah titik-titik. Nah, jadi pertanyaannya adalah tulang rusuk yang banyaknya 3 pasang melekat pada tulang rusuk sejati dan tulang punggung. Nah, kalau Bapak Ibu tadi mengingat
sesudah 3 kali kita jelaskan terkait dengan tulang rusuk ya. Insya Allah Bapak Ibu bisa jawab soal yang ini. Apakah A tulang rusuk pendek? Nah, untuk tulang rusuk pendek itu tidak ada ya Bapak Ibu, itu bukan bagian dari tulang rusuk ya. Bahwa tulang rusuk itu bagiannya ada tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Kemudian untuk tulang rusuk sejati, apakah tulang rusuk sejati? Tentu bukan. Kenapa Bapak Ibu? Nah, tulang rusuk sejati itu Bapak Ibu ya, tulang rusuk sejati itu jumlahnya ada 7 pasang. Ada 7 pasang dan melekat pada tulang punggung dan tulang dada Bapak Ibu. Jadi untuk tulang rusuk sejati itu ada 7 pasang dan melekat pada tulang punggung dan tulang dada. Kemudian yang C, tulang rusuk palsu. Nah, jawaban yang tepat adalah jawaban C, Bapak Ibu, yaitu tulang rusuk palsu. Ada berapa jumlahnya tulang rusuk palsu? Yaitu ada 3 pasang. Kemudian melekat pada tulang rusuk sejati dan tulang punggung. Oke, itu jawaban yang tepat. Kemudian yang D, tulang rusuk melayang. Salah ya, tentu salah. Nah, tulang rusuk melayang itu jumlahnya ada 2 pasang ya, ada 2 pasang dan hanya melekat pada tulang punggung. Oke, hanya melekat pada tulang punggung Bapak Ibu. Baik, kita akan lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu, di sini kami akan perkenalkan program kami. Ada program bimbel online Pretest PPG Guru SD tahun 2023 ini yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 11 April sampai dengan 14 April. Oke, Bapak Ibu bisa mengikuti bimbel ini dari tanggal 4 April sampai dengan 10 April 2023. Jadi akan kita laksanakan selama 7 hari Bapak Ibu. Nah, untuk cara mendaftarnya, Bapak Ibu bisa ketik daftar, nama, kemudian nomor WA, kirim ke WA kami di 081803358023 Bapak Ibu. Nah, untuk fasilitas yang kami berikan Bapak Ibu, ada 7 kali pertemuan dari jam 19.30 sampai dengan jam 21.00 WIB ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nanti akan mendapatkan gratis 3 tryout soal terakurat. Nah, jadi tryout yang kita berikan itu adalah yang sesuai dengan kisi-kisi Bapak Ibu ya. Jadi soalnya kita berikan sesuai dengan kisi-kisi. Nah, nanti Bapak Ibu jadi bahasanya itu fokus pada kisi-kisi saja. Nah, untuk tryout ini bisa dikerjakan dimanapun, kapanpun, kemudian bisa dibuka di laptop, bisa dibuka di handphone. Nah, kemudian fungsi tryout ini adalah untuk mengevaluasi apakah Bapak Ibu sudah bisa menguasai soal-soal yang ada di pretestnya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bisa mengevaluasi diri, kemudian tahu kelemahannya di mana, nah itu yang diperkuat dulu kelemahannya agar nanti kelemahannya itu bisa diperbaiki Bapak Ibu. Nah, untuk mengerjakannya bisa 1000 kali, bisa 2000 kali. Itu sepuasnya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan gratis video rekaman bimbel. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan rekaman bimbel yang kita laksanakan pada tanggal 4 April sampai dengan 10 April. Cara memberikan rekaman bimbelnya, begitu setelah kita menyelesaikan bimbel pada saat itu, nah selesainya langsung saya akan berikan filenya Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu pelajari kembali. Kemudian yang keempat, nanti kita berikan gratis handout file soal dan pembahasan. Nah, nanti kita berikan yang pertama nanti handout-nya adalah soal yang belum dijawab. Nah, fungsi dari handout yang soal yang belum dijawab itu fungsinya adalah untuk Bapak Ibu latihan kembali. Nah, setelah Bapak Ibu latihan untuk menjawab soalnya, kemudian Bapak Ibu perlu melihat jawabannya. Jawabannya adalah di file yang sudah kita bahas. Nah, itu agar Bapak Ibu terbiasa untuk berlatih. Nah, nanti dari latihannya bisa membantu Bapak Ibu untuk kelancaran di
pretesnya nanti. Nah, untuk biaya Bapak Ibu, biayanya 170.000 saja yang bisa Bapak Ibu bayar nanti mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 April ya. Tentu sebelum kita melaksanakan eh, bimbelnya. Nah, bimbel kami ini sudah berpengalaman Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan bimbel UP selama 3 kali dan alhamdulillah hasilnya di bulan Desember kemarin hasilnya sangat memuaskan sekali dan komentar teman-teman yang mengikuti bimbel itu sangat senang sekali. Ada yang sampai terharu, berteriak, sangat berterima kasih karena sudah diberikan bimbel dari kami. Oke, Bapak Ibu, itu penyampaian program kami. Kita akan langsung bahas untuk soal berikutnya. Tulang rusuk adalah tulang yang berbentuk pipih dan terletak melekat pada tulang dada dan tulang punggung. Tulang rusuk yang berjumlah 2 pasang hanya melekat pada tulang punggung adalah titik-titik. Apakah A. Tulang rusuk pendek, B. Tulang rusuk sejati, C. Tulang rusuk palsu, D. Tulang rusuk melayang. Baik Bapak Ibu, kita perhatikan pertanyaannya. Pertanyaannya itu tentu ada di akhir kalimat ya. Tulang yang berjumlah 2 pasang hanya melekat pada tulang punggung. Nah, kalau Bapak Ibu tadi memperhatikan penjelasan kami, ya sudah 4 kali kayaknya kita jelaskan terkait dengan tulang rusuk ini. Kalau Bapak Ibu tadi sudah terbiasa mengikuti penjelasannya, tentu Bapak Ibu tahu jawabannya yang ini. Baik, kita pilih jawabannya. Apakah jawaban A, tulang rusuk pendek? Nah, untuk tulang rusuk pendek itu tidak ada ya Bapak Ibu, jadi otomatis salah. Kemudian untuk tulang rusuk sejati. Nah, jawaban yang tepat yang mana Bapak Ibu? Apakah tulang rusuk sejati? Tentu tulang rusuk sejati salah Bapak Ibu. Tulang rusuk sejati itu jumlahnya ada 7 pasang. Nah, ada 7 pasang. Kemudian, tulang rusuk sejati itu melekat pada tulang punggung, ya, tulang punggung dan tulang dada. Jadi, dia melekat pada 2 tulang, yaitu tulang punggung dan tulang dada. Kemudian, untuk tulang rusuk palsu. Tulang rusuk palsu itu jawabannya salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena tulang rusuk palsu itu jumlahnya ada berapa? Ada 3 pasang Bapak Ibu. Ada 3 pasang dan melekat pada tulang punggung dan juga melekat pada tulang rusuk sejati ya. Tulang rusuk sejati. Jadi otomatis jawaban C itu salah. Maka otomatis jawaban yang benar di sini adalah jawaban D. Jadi tulang rusuk melayang itu melekat pada tulang punggung saja dan jumlahnya ada 2 pasang. 2 di kiri dan 2 di kanan. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban D, Bapak Ibu. Nah, kita akan bahas di video sebelumnya. Kemarin kita berikan PR untuk Bapak Ibu yang mengikuti video di sebelumnya. Ini terkait dengan kesebangunannya Bapak Ibu di kisi-kisi 44 kalau tidak salah ya. Baik, kita perhatikan Bapak Ibu, langsung saja kita baca pertanyaannya. Berapakah panjang sisi QR? Oke, yang ditanyakan adalah panjang sisi QR. Sisi QR itu yang ini ya, dari sini sampai sini. Oke, di sini sudah diketahui untuk sisi UR. Oke. Apakah A 20, B 30, C 40, D 50? Baik Bapak Ibu, akan kita cari sisi dari QR ini. Kalau misalkan pertanyaannya seperti ini, jadi kemungkinan yang benar nanti adalah yang A Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena sudah bisa kita lihat, kita bisa pikirkan ya. Tidak mungkin UQ ini lebih dari 5 cm atau 10 cm karena kita lihat saja UR saja itu 15 cm dan panjangnya hanya seperti itu. Tapi nanti pasti jawabannya adalah yang A. Coba kita hitung apakah benar jawaban yang A Bapak Ibu. Baik, bagaimana cara menghitungnya ketika Bapak Ibu mendapatkan segitiga sebangun seperti ini? Nah, di sini seolah-olah itu terlihat ada satu segitiga, tetapi sebenarnya di sini ada 2 segitiga. 2 segitiga itu apa saja Bapak Ibu? Ada segitiga SUR dan ada segitiga
PQR. Nah, kemudian di sini sudah diketahui untuk sisi SU adalah 9 cm, kemudian untuk sisi UR ada 15 cm, kemudian untuk sisi PQ adalah 12 cm dan QR itu belum diketahui. Oleh sebab itu QR yang ditanyakan ya. Baik, untuk menentukan panjang dari sisi QR, caranya adalah kita dengan cara langsung saja ini ya. Oke, yang pertama kita buat SU per, SU ini kan alas, per UR. Per UR sama dengan, kemudian PQ. Nah, ketika Bapak Ibu menulis alas di atas, maka yang di sebelah kanan ini kita harus tulis alas di sini yaitu PQ per QR. QR. Oke. Sekarang kita masukkan setiap nilai dari SU, UR, PQ, dan QR. Oke. Kita akan masukkan SU. SU-nya adalah 9, kemudian UR-nya adalah 15. Kemudian PQ nilainya adalah 12 cm. Kemudian untuk QR itu belum diketahui, maka kita tulis QR. Oke, karena ini adalah kesebangunan, untuk kesebangunan itu cara menghitungnya sama seperti kita menghitung perbandingan senilai, yaitu kita kalikan silang saja. 9 dikali QR adalah 9 QR, kemudian sama dengan 15 dikali 12. Kita oret-oret saja ya, 15 dikali 12. 2 kali 5 adalah 10, kita simpan 1, 2 kali 1, 2, tambah 1, 3. 1 kali 5, 5, 1 kali 1, 1, menjadi 180. Baik, jadinya adalah 180 Bapak Ibu. Oke, sekarang QR sama dengan 9 ini berpindah ruas ke sebelah kanan menjadi pembagi. 180 dibagi 9. Maka QR sama dengan 18 bagi 9 adalah 2, 0. Kita tulis kembali. Jadi panjang QR adalah 12 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban A. Nah, sangat mudah cara menjawab soal yang seperti ini Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu logikakan saja. Tetapi Bapak Ibu, nanti ada bentuk soal yang berbeda. Nah, bentuk soal yang berbeda itu nanti kita akan bahas di bimbelnya Bapak Ibu. Jadi, jangan sampai ketertinggalan Bapak Ibu untuk mengikuti bimbelnya. Oke, itu cara menjawab soalnya ya. Nanti untuk apa namanya ini? Untuk kesebangunan, nanti bisa saja yang ditanyakan adalah luasnya, kemudian bisa ditanyakan kelilingnya, itu macam-macam yang ditanyakan Bapak Ibu. Kemudian nanti menunjuk mana yang termasuk bangun yang sebangun, itu bisa saja keluar. Oleh sebab itu kita sudah siapkan di bimbelnya. Di bimbelnya juga nanti kita akan berikan soal FR yang sudah muncul di tahun sebelumnya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sekian dan terima kasih untuk pembahasan kali ini. Besok malam kita lanjut dengan pembahasan berikutnya. Semoga banyak manfaatnya bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung di bimbel kami. Silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang ada di sini di 081883580023. Untuk pendaftarannya ketik saja daftar nama kemudian nomor WA ya. Kemudian pelaksanaannya nanti pada 4 April sampai dengan 10 April, jadi kita laksanakan 7 hari. Dan untuk pertemuan nanti 7 kali dari jam 19.30 sampai dengan 21.00 WIB. Dan nanti ada Bapak Ibu akan mendapatkan gratis 3 tryout soal terakurat, kemudian gratis video rekaman bimbel, dan gratis handout file soal dan pembahasan. Nah, hanya Bapak Ibu membayar Rp170.000. Nanti akan dilaksanakan melalui Google Meet ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih telah mengikuti penjelasan kami. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.